Salam sejahtera semuanya kepada para penonton tanya jawab yang berbahagia. Semoga video ini bisa memberikan pengetahuan dan edukasi kepada para penonton, dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini ya. Halo. Ya, selamat malam Immortan John. Ya, selamat malam. Tolong buka kamera abang. Tapi gelap, tempatku gelap, Kak. Ya, hidupinlah kamera. Hidupinlah apa lampu? Udah hidup, Lampu tapi maksud gelap saya tempatku. lampu. Nggak ada lampunya. Lampunya di ruang tamu loh. Iya, ke ruang tamu lah abang langsung hidupkan. Ya ampun jauh, Kak. Cuma mau tanya satu aja aku. Ya udah silakan. Tuhan Yesus itu disalib itu atas permintaan Yesus sendiri apa permintaan manusia? Kalau dibilang permintaan berarti gini. Kalau kamu bertanya itu permintaan Tuhan Yesus apa permintaan manusia? Kalau permintaan Tuhan Yesus pasti Tuhan pernyataan gini. Oi, umatku, salibkanlah aku, pasti gitu kan? Iya. Nggak ada tertulis seperti itu. Tuhan menyatakan, salibkanlah aku, nggak ada tertulis seperti itu. Terus gimana itu? Ceritanya gimana? Tuhan Yesus disalib, saudaraku, karena mengaku Tuhan dan Allah. Nah, orang Farisi nggak percaya. Orang Farisi menganggap Tuhan Yesus itu menghujat, menyamakan diri dengan Allah itu sendiri, sehingga dia harus dijatuhi hukuman mati. Nah, karena yang berkuasa waktu itu adalah orang Roma di Israel, maka ahli-ahli Taurat tidak bisa memberikan hukuman mati, menjatuhkan hukuman secara langsung kepada Tuhan Yesus, harus melalui Pontius Pilatus. Makanya ahli-ahli Taurat itu, orang-orang Farisi itu menyerahkan Tuhan Yesus ke Pontius Pilatus untuk dijatuhkan hukuman mati. Nah, bentar dulu, ketika Pontius Pilatus menyelidiki perkara itu, tidak ada satu kesalahan pun di dalam diri Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu tidak punya kesalahan sehingga dia harus dijatuhkan hukuman mati. Tetapi oleh karena desakan massa itu orang Farisi, sehingga Pontius Pilatus menyatakan, karena pada hari raya itu kan, itu menjelang hari raya orang Yahudi. Nah, menjelang hari raya itu biasanya ada satu tahanan atau narapidana yang dibebaskan ya. Kalau di Indonesia kan ada namanya, kalau narapidana yang dibebaskan apa, pembebasan tanpa bersyarat itu apa namanya, remisi ya. Nah, semacam itulah dulu di zaman itu. Nah, Pontius Pilatus mengatakan gini, siapa yang kubebaskan bagimu? Yesus yang disebut Kristus atau Yesus Barabas. Nah, waktu itu kan ada namanya Yesus Barabas. Yesus Barabas ini seorang penjahat yang sangat terkenal. Tetapi orang Farisi menyatakan, bebaskan Yesus Barabas, salibkan Yesus Kristus, katanya gitu. Nah, Pontius Pilatus mengatakan, kesalahan apa yang dilakukan Yesus Kristus sehingga aku menyalibkan dia? Terus orang Farisi itu semakin berkeras lagi. Pokoknya salibkan dia. Pokoknya masa udah mulai ribut ya kan. Sehingga Pontius Pilatus menyatakan gini, aku tidak bersalah atas darah orang ini. Biarlah itu menjadi kesalahanmu atau ditanggungan kepadamu. Makanya orang Farisi mengatakan, ya biarlah darahnya ditanggungkan atas kami. Salibkan dia, katanya gitu kan. Makanya Tuhan Yesus disalibkan. Oleh karena desakan massa itu orang Farisi, karena Farisi itu agama yang paling dominan waktu itu, mayoritas ya. Biasalah kalau mayoritas itu Farisi ini merasa diri mayoritas ya, semena-mena aja, suka-suka demo ya kan, ngamuk gitu. Makanya Tuhan Yesus itu disalib. Nah, sehingga ketika Tuhan Yesus disalib, tapi Tuhan Yesus itu tidak berdusta, dia adalah Tuhan itu sendiri. Karena apa? Dia bangkit dari kematian. Karena kalau dia berdusta, dia bukan Tuhan, artinya nggak akan pernah bangkit dong, ya. Tapi karena dia Tuhan yang sejati itu, dia menaklukkan kematian itu dan mematahkan kematian sehingga dia bangkit, saudaraku. Nah, ternyata kebangkitannya itu telah membawa kita keselamatan, kehidupan kekal. Sehingga setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus akan dibenarkan oleh kebenarannya. Makanya di hari zaman itu ada kebangkitan karena Tuhan Yesus telah mati dan bangkit pada yang ketiga. Makanya setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus akan selamat. Enggak, maksudnya kan dia itu kan Tuhan. Kenapa enggak di masa itu dia menyuruh apakah gitu nabinya, apa anak buahnya, apa dia sendiri mencabut nyawa orang-orang yang jahat itu, Kak? Kan dia Tuhan, harusnya dia kan bisa.
Tuhan Yesus juga waktu itu bilang begini, kamu sangka Bapakku tidak bisa menurunkan para tentara malaikat untuk menumpas semua orang itu? Bisa. Bentar dulu. Bapakku itu berarti siapa? Roh keilahiannya. Roh keilahiannya, kemahakuasaannya sendiri. Jadi maksudnya gini, oke, saya apa namanya ya? Saya perjelas secara singkat. Tuhan Yesus itu sangat mudah untuk menumpas semua orang yang menyalibnya pada hari itu. Sangat mudah sekali. Bukan aja itu daripada dia malah disalib kan? Ya kalau Tuhan Yesus lakukan itu, dia nggak jadi disalib, jadi mati dan bangkit. Yang sia-sia adalah semua umat manusia di dunia ini. Karena firman Tuhan tertulis di 1 Korintus 15 ayat 17, jika Kristus tidak mati dan bangkit, maka sia-sialah semua umat manusia ini, tidak akan ada kebangkitan, kita akan selamanya mati terkutuk di debu tanah dan roh kita ada di alam maut. Tetapi yang benar adalah Tuhan Yesus Kristus telah mati dan bangkit, sehingga dia adalah yang sulung bangkit dari antara orang mati. Dan makanya setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus akan dibenarkan oleh kebenaran Kristus, dan dia pun akan ikut bangkit untuk hidup yang kekal. Jadi kalau Tuhan Yesus tidak mau disalib, dia menumpas semua yang menyalibnya, dia gunakan segala kemahakuasaannya, yang rugi adalah kita, saudaraku. Yang rugi adalah umat manusia ini, tidak akan ada keselamatan, tidak akan ada kebangkitan. Tetapi kenapa Tuhan Yesus mau disalibkan? Dia dicambuk, diludahin, didera, ya. Dia berapa kali jatuh menuju ke bukit Golgota, darahnya tercurah banyak, saudaraku. Dia mengalami penderitaan yang sangat mendalam. Kenapa Tuhan Yesus mau melakukan itu? Karena begitu besar cinta kasihnya bagi umat manusia. Karena begitu besar cinta kasihnya bagi kita. Itulah bukti bahwa Tuhan Yesus itu adalah Allah yang Maha Kasih. Pengorbanannya yang sangat mulia di atas kayu salib. Tuhan Yesus kalau menciptakan langit dan bumi itu sangat mudah bagi dia, karena dia Maha Kuasa. Tetapi ketika dia disalibkan, dicambuk, diludahin, itu adalah karya yang paling besar. Karena untuk mengampuni dosa kita ini, harusnya kita yang dihukum. Harusnya kita yang digantung. Tapi Tuhan Yesus memberi dirinya sebagai kita. Karena begitu besar cinta kasihnya bagi kita, saudaraku. Makanya tidak ada keselamatan di dalam siapapun juga selain dalam Tuhan Yesus. Makanya aku kasihan melihat orang-orang yang menghujat Tuhan Yesus. Aku gak pernah menghujat, gak cuma tanya doang. Iya, maksud aku gini, saudaraku. Ya, sebenarnya aku kasihan banget kalau orang-orang yang menghujat Tuhan Yesus, saudaraku. Karena dia tidak tahu siapa yang dia hujat. Apalagi kalau ada orang yang tersesat. Aku kasihan sama dia. Karena Tuhan Yesus itulah segalanya. Dia sudah terbukti memberikan pengampunan di atas kayu salib. Makanya ada kebangkitan di hari zaman. Orang Kristen itu mempunyai iman yang sungguh-sungguh nyata, saudaraku. Bukan iman halu. Kecuali Tuhan Yesus tidak pernah mati dan bangkit, lalu nanti orang Kristen percaya ada kebangkitan di hari zaman. Itu namanya iman halu, saudaraku. Padahal, kalau orang kebanyakan halusinasi bisa mengakibatkan gangguan jiwa. Tetapi orang Kristen bukanlah orang yang gangguan jiwa. Kita percaya di hari zaman ada kebangkitan. Karena Tuhan Yesus Kristus telah terbukti memberikan pengampunan di atas kayu salib. Dia mati dan bangkit pada yang ketiga. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Tidak binasa. Wah, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih saudaraku. John sudah bertanya. Adonai Yesus Hamasi yang memberkatimu dan mengasihimu, ya. Tepuk tangan buat John yang cakep dan manis. Selamat malam Opung Tupang. Selamat malam Mikana. Ya, silakan Opung, apa pertanyaannya? Mau bertanya dulu. Kita itu, saya Kristen. Ya, silakan. Kita itu kalau ke makam keluarga itu salah apa gimana? Ziarah gitu. Nggak salah Opung, boleh ziarah, membersihkan kuburan.
Itu memang kita harus bersihkan kuburan itu supaya tidak ditumbuhi semak belukar, supaya bersih dan rapi. Kita harus cabut Tapi rumput-rumputnya, bawa bunga juga boleh. Tapi jangan bawa makanan, Pak, dikasih sama kuburan itu. Bapak bilang gini, ya, ini opung, makanlah ini, sudah kami bawa di sini kan Mas dan Saksang. Makanlah dan nikmatilah hidangan ini. hmm. Nggak usah Pak Kalau- melakukan kayak gitu, nggak boleh itu Pak. Kalau berdoa Boleh berdoa Kalau juga berdoa? boleh di kuburan. Boleh berdoa di kuburan, tapi jangan berdoanya gini, Tuhan Yesus, ya, didoakan lagi orang yang meninggal itu, Tuhan Yesus, berkatilah opuku yang sudah meninggal ini. Berikanlah dia kesehatan, berikanlah dia berkat yang melimpah. Atau opung berdoa, oi opungku, berkatilah kami, lindungilah kami. Itu nggak boleh doanya seperti itu, opung. ya. Tapi kita boleh berdoanya gini, opung. Tuhan Yesus yang baik, kami datang mengunjungi makam keluarga kami. Berikanlah kami Tuhan hikmat dari semua ini, bahwa memang semua manusia akan pergi meninggalkan bumi ini. Nah, ajarilah kami Tuhan yang masih hidup ini, supaya kami yang masih hidup ini ditinggalkan keluarga kami yang sudah duluan yang Kau panggil. Ajari dan bimbing kami Tuhan untuk melakukan apa yang berkenan di hadapan-Mu. Sehingga sebelum Engkau memanggil kami menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Nah, itulah doanya, opung. Nggak usah didoakan yang sudah meninggal itu. Nggak ada gunanya kita mendoakan orang meninggal. Tuhan Yesus sudah memberikan upah kepada mereka di Firdaus apa di alam maut. Itu hak Tuhan Yesus. Dan jangan ajak orang meninggal itu berdoa, itu berhala, itu kejijikan di hadapan Tuhan Yesus. Karena Alkitab menyatakan di Ulangan 18 firman Tuhan, jangan pernah meminta petunjuk kepada orang mati, atau jangan pernah meminta sesuatu dari orang mati. Jangan ajak mereka ikut berdoa. Itu hal yang sangat berhala dan kejijikan, kekejian di hadapan Tuhan Yesus. Jadi kita yang masih hidup inilah Pak, yang perlu kita doakan. Supaya kita selama hidup menyenangkan hati Tuhan Yesus, memuliakan Tuhan Yesus sebelum kita dipanggil pulang ke Firdaus. Gitu, Ya. Opung. Iya, Jadi- jangan bawa makanan ke kuburan ya, Opung, dimakan sama orang meninggal itu ya, Opung. Enggak pernah. Oh iya, silakan, Opung. Kan sering juga orang mengatakan bahwa istilahnya badannya dia itu sudah jadi debu. Tapi rohnya masih ada. Iya, betul. Itu di mana istilahnya rohnya itu? Karena sering orang saya dengar bahwa dia di surga, padahal di waktu nanti hari kedua dia datang, baru dia ke surga apa ke sana gitu. Oke, Opung, saya akan jawab pertanyaannya. Terima kasih, Opung, sudah bertanya. Jadi gini, Opung. Tuhan Yesus berfirman, Yohanes 15 ayat 5. Di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Artinya binasa. Tetapi Tuhan Yesus menyatakan di Wahyu 2 ayat 7. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus. Dan ketika juga penjahat yang disalibkan di samping Tuhan Yesus, dia percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah Mesias atau Sang Raja. Sehingga Tuhan menyatakan di Lukas 23 ayat 43. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Jadi Opung, kalau kita itu meninggal di dalam Kristus, tubuh kita memang kembali menjadi debu tanah, tetapi roh kita ini masih hidup, dan roh kita itu dimasukkan Tuhan Yesus ke Firdaus. Firdaus ini adalah taman surga.
Nah, ini adalah tempat penantian sementara, menunggu nanti di akhir zaman, tubuh kita yang kembali menjadi debu tanah itu akan dibangkitkan Tuhan Yesus dalam tubuh kemuliaan, lalu dipersatukan dengan roh kita yang ada di Firdaus, kemudian kita diangkat ke surga, yaitu ke Yerusalem baru. Tetapi orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus atau di luar Kristus, dia itu kalau mati, tubuhnya juga memang kembali menjadi debu tanah, tetapi rohnya memang tetap hidup, tetapi rohnya enggak ke Firdaus, dia ke alam maut, ke kerajaan maut. Nah, kerajaan maut itu tempat kegelapan, kesuraman, sudah seperti neraka, tapi belum neraka sesungguhnya. Makanya di sana mereka sudah menderita sebelum masuk neraka sesungguhnya, sudah menderita. Nanti di akhir zaman juga Tuhan Yesus akan membangkitkan tubuhnya yang kembali menjadi debu tanah itu, dipersatukan dengan rohnya yang ada di alam maut, lalu dibangkitkan ya untuk dihukum, dicampakkan ke dalam neraka, yaitu tempat belerang dan api yang menyala-nyala. Disitulah mereka disiksa siang malam. Itulah kematian yang kedua, yaitu yang tertulis di Wahyu 21 ayat 8. Ya, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang penakut, orang-orang tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, atau semua orang yang melakukan kejahatan, mereka dibangkitkan lalu dicampakkan ke dalam api dan belerang. Itulah kematian yang kedua di neraka sesungguhnya. Makanya opung, tetap setialah kepada Tuhan Yesus. Amin. Cintailah Tuhan Yesus dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan kita. Dan percayalah kepadanya dengan sungguh-sungguh, sehingga ketika kita mati opung, kita langsung ke Firdaus, dan nanti juga dibangkitkan untuk hidup yang kekal. Ada amin opung? Amin, amin, amin. Haleluya, haleluya. Udah paham ya opung? Sudah. Terima kasih Mikana ya. Ya, sama-sama. Jangan lupa baca Alkitab ya opung. Iya, amin, amin. Jangan lupa juga berdoa setiap hari. Amin. Terima kasih opung. Ada lagi yang mau ditanya? Sudah, itulah dulu yang perlu, karena setiap malam saya ngikutin ini. Iya, ya. Terima kasih opung. Tetap semangat opung. Tuhan Yesus Kristus memberkati dan mengasihi ya. Tepuk tangan Amin, buat amin. opung yang cakep dan manis. Amin, amin. Saudara-saudara sekalian, di video yang telah kita saksikan bersama-sama barusan ini, ada pertanyaan-pertanyaan tentang Yesus itu disalib atas permintaan sendiri. Apa permintaan manusia? Kalau Yesus itu Tuhan, kenapa dia tidak memerintahkan nabinya atau dia sendiri membunuh tentara Romawi yang menyalibkannya? Terus waktu Mihana menjelaskan tentang pertanyaan kedua, yaitu Yesus pernah berkata, "Kamu sangka Bapakku tidak bisa menurunkan bala tentara malaikat dari surga untuk menolongku?" Lalu pernyataan ini langsung dipotong oleh si penanya dengan menanyakan siapa Bapa itu, dan kita semua sudah mendengarkan penjelasan dari Mihana bahwa Bapa itu dikatakan sebagai roh keilahian dari Yesus sendiri. Kira-kira apa penjelasan itu masuk akal bagi orang awam? Karena kalau pengertian orang awam di situ ada dua kepribadian, silahkan para penonton memberikan penilaian sendiri terhadap masalah ini. Silahkan tulis pendapatnya di kolom komentar. Terima kasih. Jawabannya lihat ayat di Alkitab. 1 Korintus pukul 15:17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Yohanes 15:5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Wahyu 2:7. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Lukas pukul 23:43. Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus."